Perkenalkan, nama saya Matthew Sebastian dengan NIM 22G40009 dan hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan mengenai paper yang ditulis oleh William Iris mengenai The Ecological Crisis and Self-Delusion dan beserta pendapat dan juga refleksi apa yang saya dapatkan dari paper ini. Pada awalnya saya akan mengutip dulu abstrak dari jurnal ini. Dari abstrak yang ditulis oleh William Iris, dia mengatakan bahwa dunia ini sedang berada di ambang krisis ekologi atau bisa disebut dengan ecological crisis yang terkait dengan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bisa dalam sektor apapun seperti ekonomi atau pembangunan dan sebagainya. Dan pertumbuhan ini itu bisa merusak prospek peradaban global untuk kedepannya. Namun demikian, komunitas kita itu, kita sebagai manusia, itu seperti in flight from thinking, atau yang dikutip dari paper tersebut, itu seperti melarikan diri dari pemikiran, atau bisa disebut saja kita itu seperti melarikan diri dari apa yang akan sebenarnya terjadi, yaitu kerusakan peradaban global. Tentang implikasi dari ancaman, dan kita itu tidak mau merenungkan solusi-solusi kebijakan yang diperlukan untuk mengubah arah sejarah. Maksudnya arah sejarah ini itu adalah nasib dari peradaban global kita itu sendiri. Jadi kita itu tidak ingin mencari solusi, melainkan kita hanya berusaha untuk mempertahankan status quo. Status quo yang di sini itu seperti yang diimplementasikan pemerintah seperti green car, smart city, dan lain-lain, hybrid car, itu hanya untuk mendelay semuanya agar kita itu tidak secepat itu untuk sampai ke akhir dari peradaban global. Berdasarkan abstrak tadi, kita paham bahwa ecological crisis ini sangat berbahaya dan dapat mengancam peradaban manusia. In flight from thinking atau melarikan diri dari pemikiran yang benar ini merupakan ancaman tersebut, adalah sebab dari ancaman ecological crisis ini. In flight from thinking atau melarikan diri dari pemikiran yang benar ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf yang berasal dari Jerman yang bernama Martin Heidegger. Dia mengatakan bahwa pemikiran yang kita ini tinggalkan itu bukan pemikiran yang kita pikir itu seperti calculative thinking, tapi melainkan itu meditative thinking. Calculative thinking itu adalah pemikiran yang seperti menginvestigasi, menganalisa, dan lain-lain, menghitung. Tapi meditative thinking yang kita tinggalkan ini adalah pemikiran yang penuh dengan kesadaran, dan dengan kesadaran yang sangat aktif dan sangat dalam mengenai apa yang terjadi di realita kita ini, yang sekarang ini menjadi sensasi di modern life kita ini. Modern life yang saya maksud dalam video ini adalah status quo yang di-maintain oleh pemerintah dalam bentuk iming-iming seperti smart city atau green car, hybrid car, dan lain-lain sebagainya, yang untuk mendelay kita dari atau menutupi kita dari apa yang sebenarnya realita itu present pada kita, yaitu adalah kalau kita seperti ini terus, kalau kita memakai emisi terlalu banyak, kita tidak menghemat air, tidak menghemat listrik, kita tidak berpikir secara konservatif, maka keakhiran dari peradaban global inilah yang akan terjadi pada kita.
Lalu bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mengatasi ecological crisis ini? Padahal kita itu adalah Homo sapien yang kita itu dibilang adalah spesies yang paling inteleknya itu yang paling tinggi di bumi ini, tapi kita tidak bisa memikirkan tentang hal-hal itu yang bersifatnya bisa fatal sekali. Alasan utama dari apa yang menyebabkan kita itu tidak bisa berpikir secara jernih mengenai apa yang sebenarnya terjadi di realita mengenai peradaban atau nasib dari peradaban global dunia ini adalah terjadinya mass delusion di consumer culture ini, atau bukan, mungkin tidak menjurus kepada consumer culture, tapi kepada kita sendiri sebagai manusia, sebagai Homo sapien, yang setelah ini akan saya kutip dari jurnalnya, yaitu adalah sustainability pada hari ini, seperti hybrid cars, green building, smart growth, new urbanism, green consumerism, itu sebenarnya tidak mengadres kepada masalah fundamentalnya atau tidak mengacu pada masalah fundamentalnya, yaitu adalah kenapa kita tidak bisa berhenti dengan menggunakan barang-barang yang merusak lingkungan seperti mobil-mobil yang ngebut itu, yang sangat boros bensin, dan sebagainya. Permasalahan mass delusion itulah yang harus menjadi refleksi bagi kita dalam bertindak maupun berbuat. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu tidak hanya menggunakan calculative thinking seperti analisa, menghitung seberapa worth it inikah, atau masa depresiasinya, dan lain-lain sebagainya, tetapi juga menggunakan meditative thinking yang didasari dengan pemikiran dengan penuh kesadaran dan pemikiran yang konservatif untuk kedepannya, agar peradaban dunia dan anak cucu kita itu bisa maju dan terus berkembang dan bisa berhasil di kemudian hari. Sekian dari ringkasan dan refleksi saya. Terima kasih.